Kita lebih sering banget kalau di lingkungan kantor ya, itu sering ditanyain, "Kapan punya momongan?" Pasti sering ditanya seperti itu. Nah, cuman kita kadang suka bingung ya mau jawabnya apa. Perkenalkan, nama saya Sheni Tipani bersama dengan suami saya, Muhammad Ardi Firmansyah. Kami menikah sudah dari awal 2019. Jadi sudah nanti hampir 7 tahun. Alhamdulillahnya dikasih kepercayaan sama Allah di tahun ini. Dari saya sendiri kendalanya itu di hormon testosteron saya juga rendah. Jadi kandungan spermanya juga waktu itu juga naik turun, lebih banyak jeleknya. Istri juga ada semacam autoimun. Tubuh istri itu menolak kalau spermanya masuk, jadi kayak dianggap musuh. Kami tuh dari 2020 pertama kali mencoba untuk konsultasi pertama terkait dengan program, baik itu INSEM ataupun bayi tabung. Setelah itu kami mulai program INSEM dulu sampai 2 kali di salah satu rumah sakit di Jakarta Utara, tapi belum berhasil. Itu udah pukulan pertama, dan kedua langsung berikutnya itu kami sempat program IVF, tapi bukan di Morula, jadi di rumah sakit lain di Jakarta Pusat juga, nggak jauh sebenarnya dari Morula, tapi memang qadarullah belum berhasil juga waktu itu di tahun 2023. INSEM kami 2 kali di 2022. Yang momen-momen itu sih yang tadinya kan kami berpikir bismillah deh, kalau INSEM belum berhasil, IVF insya Allah pasti berhasil. Udah semangatnya udah luar biasa tinggi tuh, tapi ternyata belum dikasih juga, itu sempat down lagi. Kita lebih sering banget kalau di lingkungan kantor ya, itu sering ditanyain, "Kapan punya momongan?" Pasti sering ditanya seperti itu. Nah, cuman kita kadang suka bingung ya mau jawabnya apa. Kalau di keluarga ada juga sih, IVF tuh mahal loh, dan belum tentu berhasil juga, pasti gagal itu. Wah rasanya gimana ya. Jadi akhirnya program pertama itu udah dibayangin dengan kata-kata itu udah luar biasa nggak enak sih. Makanya di program yang kedua ini kami benar-benar diem, jadi nggak ada info ke siapapun, termasuk keluarga juga kita nggak kasih tahu siapapun. Alhamdulillah setelah positif baru kami kasih tahu. Dapat infonya pagi-pagi, baru cek HP, keluar hasil lab, dibuka ternyata nilai lumayan tinggi hasil labnya, dinyatakan positif hamil. Saya sih yang nangis, bukan istri malah. Saya melo jadi. Luar biasa sih sebenarnya Dokter Evander ya, itu dari awal ya, itu dia berusaha untuk menenangkan kita sebenarnya. Udah pokoknya kita percaya aja gitu. Karena kami dari segi usia dan memang dari berat badan juga nggak ideal, sangat jauh dari ideal ya. Jadi kami dikasih taunya, udah pokoknya kita jangan buru-buru, kita kejarnya kualitasnya dulu. Nah, kualitas dari telurnya meskipun sedikit, kalau kualitasnya dikejar oke. Spermanya juga dijaga kualitasnya. Nanti mudah-mudahan embrionya juga hasilnya bagus. Setelah embrio diambil juga Dokter Evander juga nggak buru-buru langsung ayo kita segera tanam, enggak. Jadi benar-benar dia bilang kita siapin dulu rumahnya ya biar maksimal. Ini adalah salah satu pasien yang juga berjuang bersama kita di sini ya. Dan usia pernikahannya waktu itu udah sekitar 7 tahun, mau masuk ke 8 tahun. Sudah pernah IVF juga di center lain dan memang belum waktunya untuk berhasil begitu. Di sini kita lihat bahwa kegigihan gitu, pernah gagal sebelumnya itu tidak menghalangi mereka berdua untuk terus maju dan melangkah berjuang untuk bisa mendapatkan cita-citanya. Jadi banyak selamat deh buat Bu Sheni, Pak Ardi. Senang rasanya bisa membersamai kalian, bahkan hingga persalinan, hingga bayinya lahir. Mudah-mudahan keluarga kecil kalian semakin berbahagia, semakin lengkap, sehat semua,
dan tentunya selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dari awal tahun 2020 itu saya udah sempat searching juga tuh di Instagram. Itu kita udah mulai mengenal tentang Morula sebenarnya. Baru dikasih kesempatan untuk ke Morula Ciputat ini ya di awal tahun 2025 kemarin. Ya kita semua tahu lah, wah Morula kan juga pelopor adanya bayi tabung di Indonesia. Terus juga punya presentase keberhasilan bayi tabung juga paling besar di Indonesia. Dulu waktu program kami yang pertama juga kami ketemunya dengan salah satu profesor yang memang well known banget di Asia Pasifik, bahkan bukan cuma di Indonesia, jadi sering jadi pembicara juga terkait dengan bayi tabung di Asia Pasifik. Tapi ya qadarullah belum berhasil, tapi alhamdulillahnya di sini alhamdulillah berhasil gitu. Salam 2 garis.